Setelah sempat bertempur selama 7 pekan, para pejuang Hamas dan Israel mencapai kata sepakat untuk gencatan senjata sementara selama 4 hari. Akankah gencatan senjata ini bisa permanen? Pemirsa, kita akan membahasnya dengan pengamat Timur Tengah Abdul Muta'ali. Pak Muta'ali, selamat sore. Selamat sore Mbak Agita dan Mbak Vita. Iya, Pak Ali, ini kan setelah 4 hari gencatan senjata ini masih terus berlangsung ya Pak. Tapi prediksi mungkin dari pengamat, apakah atau akankah Israel ini akan menggempur Gaza lagi? Ya, tanpa harus menunggu hari Senin ya. Rupanya beberapa roket rudal pun itu dilayangkan oleh IDF itu ke jalur Gaza begitu. Bahkan menariknya orang-orang yang sudah berada di selatan itu kembali ke utara karena juga ada serangan di sana. Memang berarti benarlah yang dikatakan oleh Noam Chomsky bahwa Israel Empire of Lie begitu. Jadi sebetulnya kita berharap gencatan senjata ini umurnya panjang, bisa di-extend bahkan sampai keduanya menemukan solusi yang paling pas begitu. Tetapi kalau ngelihat fakta sejarah di lapangan ya, bahwa gencatan senjata itu berarti kekalahan bagi pihak Israel. 2006 dia melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah karena dia terdesak. Nah, ditambah lagi ini gencatan senjata yang selama 4 hari ini itu memang paling banyak secara aktif itu diinformasikan oleh Abu Ubaidah. Itu juru bicara Sayap Al-Qassam. Jadi seolah-olah gencatan senjata ini sepihak dari pihak Hamas. Makanya pihak Israel ini kok kita tidak dilibatkan secara totalitas. Walaupun sebetulnya Qatar memaksa bahwa satu poin yang cukup berat ya sehingga keduanya itu diundur yang harusnya hari Kamis menjadi hari Jumat itu kan bisa ditekan ya terkait masalah tawanan perang ini begitu. Jadi kenapa masih ada letupan-letupan senjata ya? Menganggap bahwa bagi Israel kami gencatan senjata ini bukan berarti kami itu loh kalah begitu. Walaupun fakta di lapangan itu luar biasa ya, sistem IT IDF kan itu beberapa hari sempat malfunction ya oleh aksi Tofan Al-Aqsa ini. Demikian Mbak Gita, Mbak Vita. Oke, berarti artinya gencatan senjata ini kecil kemungkinan untuk bersifat permanen, Pak Ali? Kita berharap demikian, tapi melihat ambisi Benyamin Netanyahu ya, kemudian tidak kurang kan dari 2.000 yang direkognisi, yang diakui oleh IDF sendiri, ada 2.000 serdadu Israel itu yang tewas ya dalam perang 51 hari ini begitu. Bayangkan Iron Dome itu andalan dari Zionis Israel ini tidak berfungsi. Maka saya kira persepsi yang dibangun oleh Israel bahwa dia negara yang paling hebat secara alutsista, eksistensinya di kawasan paling kuat sehingga beberapa negara melakukan Abraham Accord, ya perjanjian normalisasi begitu. Saya kira ini sebuah pukulan tamparan yang luar biasa, bukan hanya malu bagi Israel, Mbak Gita, Mbak Vita, tetapi juga bagi Amerika yang memang notabene itu punya kekhasan menjual senjata. Jadi kalau Israel ini kalah ya, kemudian Amerika juga bagian dari kontributor dari konflik ini, dia dinyatakan kalah juga, maka produksi senjatanya otomatis akan berkurang dong. Jadi ini sebetulnya buah si malakama ya, bagi Israel juga bagi Amerika. Oke, demikian Mbak Vita, Mbak Gita. Iya, jadi jika gencatan senjata ini usai, Pak Muta'ali, bagaimana kemudian kita melihat perlawanan dari Hamas terhadap militer Israel nanti ke depannya? Menariknya itu Abu Ubaidah mengatakan bahwa dari 30.000 pasukan kami baru mengirimkan 5.000 begitu. Sedangkan dari pihak Zionis Israel kan jumlah pasukannya 1.700. Itu pasukan bayaran yang jumlahnya 300.000 itu sudah dikerahkan semuanya. 2.000 serdadu Amerika juga sudah dikerahkan, ya tidak sedikit. Itu yang tewas kan begitu. 2.000 dari serdadu Israel itu direkognisi, diakui bahwa itu wafat. Jadi fakta di lapangan itu menunjukkan sebuah kekalahan yang luar biasa. Bayangkan 51 hari state yang luar biasa powerful dari sisi alutsista, dari sisi ekonomi,
kalah dengan Satpol PP, ya. Yom Kippur saja 1973, Mesir koalisi dengan Suriah, ya, itu kalah 20 hari perang dengan Israel. Ini non-state dia di PBB, dia observer ini pejuang Palestina ini. Tapi nafasnya cukup panjang, bisa sampai 51 hari. Jadi saya kira dari sisi secara kuantitatif ini sebetulnya siapa yang menang siapa yang kalah ya. Betul 15.000 ada yang wafat, yang syahid dari pihak Palestina. Tapi 90% itu kan anak-anak dan perempuan. Nah, saya kira angka-angka ini akan diperhatikan betul Mbak Vita ya oleh pihak IDF bahwa mereka tidak mau kehilangan mukanya di kawasan. Sehingga 4 negara yang sudah melakukan normalisasi plus 1 yang akan normalisasi ini jangan sampai mundur ke belakang begitu. Ditambah besok ini itu parlemen Spanyol akan mengakui Palestina sebagai bangsa yang merdeka. Luar biasa. Aljazair parlemennya sudah menyetujui, bukan hanya kirim donasi tapi kirim alutsista. Kan begitu. Nah, ini jangan sampai menjalar kemana-mana, kan begitu. Sehingga saya kira gencatan senjata bagi Israel ini nampaknya ini tawaran untuk sulit diterima untuk saat ini. Walaupun kita tidak berharap demikian. Oke, lantas pertanyaan selanjutnya begini Pak Ali, kondisi apa yang kemudian pada akhirnya membuat Israel ini akan melakukan gencatan senjata secara permanen? Dalam sejarahnya, Israel akan melakukan gencatan senjata secara permanen dalam 2 hal saja Mbak Vita. Pertama, ketika dia kalah. Ya, 2006 dia kalah dari Hizbullah. Dia gencatan senjata permanen sampai sekarang. Kan begitu. Yang kedua, ada embargo ekspor minyak ya dari beberapa negara Arab. Maka Israel melakukan gencatan senjata secara permanen. Jangan salah, hari ini pesawat-pesawat tempur Israel itu ngisi bahan bakarnya di beberapa negara Arab. Begitu. Nah, jadi komponen untuk Israel melakukan gencatan senjata permanen nampaknya tidak ditemukan. Justru Israel menemukan itu sisi yang lain. Apa itu? Suara publik ya dari dunia internasional, suara publik Amerika berbeda dengan government Amerika, suara publik Inggris, suara publik Perancis, bahkan hari ini di Kabupaten Karawang luar biasa, hampir semua kabupaten kota di Indonesia itu mengadakan aksi bela Palestina. Apa artinya? Bahwa memang ada 15.000 yang syahid, ada mata yang tertutup, tapi juga ada mata yang terbuka bahwa ini bukan lagi sekedar masalah agama, tapi masalah kemanusiaan yang luar biasa. Jangan sampai apa yang diprediksi oleh Noam Chomsky dalam bukunya The Precipice. Jika Amerika, negeri-negeri barat yang sangat fasih berbicara toleransi, bahkan mereka punya hukum bagaimana untuk jangan sampai menyakiti hewan, kan begitu. Hewan saja itu ada undang-undangnya di barat, jangan sampai disakiti. Tapi ketika berbicara genosida untuk Palestina yang dilakukan oleh Israel, ternyata bahasa itu tidak menjadi fasih. Oke Pak Ali, artinya kita harapkan bahwa gencatan senjata ini bisa dilakukan oleh Israel secara permanen. Kita nanti tunggu perkembangan seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ali sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Baik, sama-sama.